Bab 2041. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat itu, melihat Lu Chen menghunus pedangnya, banyak orang di kedua sisi tercengang. Karena, Lu Chen jelas merupakan ahli penggunaan pedang, kekuatan pedangnya begitu kuat, dia bisa membunuh He Luo dengan satu pedang, dan seluruh penonton akan kewalahan. Pendekar pedang yang kuat tidak menggunakan pedangnya dengan benar, namun tiba-tiba menggunakan pedangnya untuk bertarung. Apakah ini untuk menghibur semua orang? Pedang. Raja Yan juga terkejut, tapi kemudian dia merasa geli, omong kosong, pedang sama sekali berbeda dari pedang, bisakah kamu, Lu Chen, menggunakan pedang untuk memotong kekuatan teknik pertarungan seperti pedang? Mengapa menggunakan pedang dan bukannya pisau? Ansi menatap Lu Chen, dan mengerutkan kening, kami memiliki hampir 6.000 raja sejati. Dan jika Anda bangkit, Anda tidak dapat menghentikannya dengan pisau, tetapi bisakah Anda menghentikannya dengan pedang? Dia pernah melihat Lu Chen pernah menggunakan teknik pembunuhan kelompok di medan perang Gua Iblis, memenggal banyak prajurit iblis dengan satu pedang. Namun, keterampilan membunuh kelompok Lu Chen memiliki kelemahan dan tidak terlalu kuat. Sulit untuk membunuh petarung tingkat tinggi, dan kecil kemungkinannya untuk mengancam raja yang sebenarnya. Karena itu, mengapa Lu Chen menghunus pedangnya? Bukankah ini untuk mati? Dia tidak bisa memahaminya. Apa yang sedang dilakukan anak Lu Chen ini? Dia memiliki pedang tetapi tidak menggunakannya, jadi dia benar-benar menghunus pedangnya. Raja Yuan heran dan bingung, pedangnya adalah yang paling kuat. Untuk apa kamu menggunakan pedang? Bukankah ini memanfaatkan kelemahan dan menghindari kekuatan? Kamu tahu Tiao Mao? Seniorku selalu menggunakan pisau untuk pertarungan 1 lawan 1 dan pedang untuk pertarungan geng. Fei Long menanggapi Raja Yuan, dan berkata sambil terkekeh, kakak laki-lakiku memiliki begitu banyak trik yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Bagaimanapun, Fei Long menopang langit, dan melemparkan pot setengah kaisar di tangannya ke Lu Chen, dan memberkati Lu Chen dengan perisai terkuat. Berhentilah bicara omong kosong, tidak peduli apakah Lu Chen gila atau tidak, musuh akan menyerang, semua raja super sejati akan bertarung dengan raja ini. Raja Ni memberi perintah, bergegas keluar lebih dulu, dan langsung menemui Lu Chen, ayo kita blokir raja super musuh dan rebut kembali Lu Chen yang gila. Jarang sekali Lu Chen selamat dan kembali dengan paksa, memenggal kepala He Luo, dia sudah sangat gembira. Dia tidak peduli jenis pedang apa yang digunakan Lu Chen atau kematian seperti apa yang dia lakukan, selama dia bisa diselamatkan. Lu Chen adalah manusia jenius yang paling potensial dan tak tertandingi. Begitu dia besar nanti, dia akan sangat menakutkan, dan dia tidak boleh mati dalam kekacauan. Ketika Raja Ni keluar, Raja Yuan dan 9 raja super sejati lainnya tidak berani mengabaikannya, dan mengikuti dengan cermat. Dengan kekuatan Lu Chen, sulit untuk mengancam Lu Chen di bawah raja super sejati. Raja Yan dan Ansi tidak bertarung, dan jumlah total raja super sejati dari 3 ras adalah 14. 2 dari ras orc, 6 dari ras iblis, dan 6 dari ras iblis. Mereka telah bertarung beberapa waktu sebelumnya, dan tidak menjadi masalah sama sekali untuk menjatuhkan ke-14 raja super sejati dari ras musuh, dan mereka dapat sepenuhnya melindungi Lu Chen untuk mundur. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat mereka bersentuhan dengan musuh, bukannya mundur, Lu Chen malah bergerak maju, ingin bertarung dengan pedangnya. Lu Chen cepat mundur. Banyak raja super sejati umat manusia berteriak dengan cemas, tetapi Lu Chen sepertinya tidak mendengarnya, dan tidak berniat mundur sama sekali. Saat berikutnya, 14 raja super sejati dari ras musuh tiba, Raja Ni dan yang lainnya segera bergegas untuk bertarung, takut Lu Chen akan dikepung oleh raja super sejati dari ras musuh. Bum bum bum, raja super sejati dari kedua belah pihak berguncang dengan keras, dan langit hancur dalam sekejap, dan ledakan terdengar terus-menerus, mengguncang langit. Pada saat raja super sejati dari kedua belah pihak dimulai, Lu Chen tiba-tiba melompat dan langsung terbang ke udara, melihat ke bawah ke arah raja sejati musuh yang datang berkelompok di bawah, dan mengayunkan pedang panjang dari tangannya. Galaksi, menyapu pedangnya, langit dan bumi menjadi pucat, matahari dan bulan meredup, seperti akhir dunia. Ujung pedang ditebas, radiusnya 10.000 zang, ruangnya rusak, dan kekosongannya terpotong. Saat berikutnya, bila pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, berputar ke bawah, seperti galaksi yang memisahkan diri dari alam semesta, jatuh ke tanah, melenyapkan segalanya.
Ledakan, ujung pedang menghancurkan galaksi, bumi bergetar, gunung-gunung hancur, dan manusia hancur. Di arena gladiator, tumbuh-tumbuhan menjadi abu, dan kabut darah bermekaran satu demi satu, dan raja sejati jatuh satu persatu. Dalam radius 10.000 zang, semua Raja Sihe yang sebenarnya terbunuh dan terluka, dan Raja Liu He yang sebenarnya terpaksa mundur dengan pedang. Dengan serangan pedang itu, ratusan Raja Sejati Sihe tewas, dan puluhan Raja Sejati Wu He tewas. Pada saat itu, baik musuh maupun kami, Raja Sejati yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari satu tebasan pedang setelah keterampilan membunuh grup galaksi selesai. Terlebih lagi, Lu Chen hanyalah raja sejati setengah langkah, dan dia telah menggunakan kekuatan abnormal seperti itu. Jika Lu Chen menjadi raja sejati dan memiliki kekuatan raja sejati, bahkan Raja Liu He yang sebenarnya tidak akan bisa lepas dari akibat kematian atau cedera jika dia menggunakan pedang ini. Sial, ini adalah teknik pembunuhan kelompok tingkat tinggi, semua iblis menyerang secara terpisah, jangan berkonsentrasi. Yan Wang ketakutan dan berteriak dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin? Keterampilan membunuh massal Lu Chen selalu cacat, bagaimana bisa menjadi lebih kuat? Ansi sama-sama terkejut, dan buru-buru memerintahkan, jangan berkonsentrasi pada semua ras monster, serang secara terpisah, dan jangan dimanfaatkan oleh keterampilan membunuh kelompok Lu Chen dalam skala besar. Ini. Keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi semacam ini, bahkan Pagoda Changyuan tidak memilikinya, bagaimana Lu Chen bisa memilikinya? Raja Yuan, yang sedang bertarung, sangat terkejut, dan rasa iri, cemburu, dan kebencian telah memenuhi hatinya. Meskipun keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi sulit dicapai, ada prasyaratnya. Kekuatan-kekuatan yang ditampilkan terkait dengan kekuatan peningkatan kekuatan pengguna. Jelas sekali bahwa kekuatan Lu Chen telah meningkat pesat, dan kekuatan keterampilan membunuh kelompok yang dia tunjukkan tidak tertandingi. Jika itu digunakan olehnya, Raja Yuan, itu mungkin tidak akan memberikan efek seperti itu. Aku pergi, kupikir kamu adalah pengguna pedang yang kuat, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi ahli pengguna pedang. Keterampilan membunuh kelompok ini sungguh luar biasa. Raja Ni juga sangat terkejut, namun ada kegembiraan yang tak tertandingi di matanya, jadi, hasil pertempuran hari ini telah diputuskan. Jika kamu membunuh sendirian, 3 klan musuh tidak akan menderita kerugian besar. Bagaimana umat manusia menghasilkan monster seperti itu? Sungguh 1 lawan 1 tidak terkalahkan, dan kamu bisa membunuh dalam kelompok. Bagaimana kamu bisa melawannya? Kita harus bertarung, kalau tidak kita akan kehilangan bidang kabut darah Shuro. Dia masih bukan raja sejati. Sekalipun dia memiliki kekuatan serangan yang kuat, kekuatan pertahanannya mungkin tidak kuat. Selama dia dikepung oleh kita, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahannya. Menyebarkan serangan, menghabiskan kekuatannya. Raja sebenarnya dari 3 klan musuh ketakutan, mereka berpencar satu demi satu, dan menyerang Lu Chen dalam formasi yang jarang. Pada saat itu, target serangan musuh semuanya jatuh pada Lu Chen, dan tidak ada waktu untuk mengurus pasukan manusia Raja Sejati di belakang Lu Chen. Dan Lu Chen tidak mendapat tekanan dari Raja Super Sejati musuh, dan masih keluar sendirian, bertarung sendirian. Pada saat ini, mata Lu Chen memiliki 5 naga yang bersinar, dan dia dikelilingi oleh 5 urat naga. Dia memegang pedang raja tingkat atas di tangannya, dengan aura agung, seolah-olah dewa naga telah lahir, memandang rendah dunia. Konsumsi Xinghe jauh lebih rendah daripada konsumsi Zantian, Lu Chen tidak mempertimbangkan masalah konsumsi sama sekali. Menghadapi raja sebenarnya dari klan musuh yang bergegas berpasangan dan bertiga, dia terus memuja Xinghe. Satu demi satu pedang, dalam jangkauan ujung pedang, Raja Sihe yang sebenarnya meledak satu demi satu, Raja Wu He yang sebenarnya menderita banyak korban, dan Raja Liu He yang sebenarnya sebagian besar berhasil dipukul mundur. Setelah menghitung pedangnya, ratusan raja sejati mati lagi. Raja Sihe sejati lainnya menghindari pertempuran satu demi satu, dan Raja Wu He yang sebenarnya tidak berani melangkah maju. Dampaknya, statusnya juga kurang. Slide, tujuan Lu Chen adalah untuk membunuh musuh sebanyak mungkin dan menghancurkan vitalitas 3 suku musuh, alih-alih bertarung keras dengan Raja Liu He yang sebenarnya dari musuh. Oleh karena itu, Lu Chen mengaktifkan langkah ringan, menggunakan kecepatannya untuk menghindari Raja Sejati Liu He musuh, dan langsung pergi ke kedalaman kelompok musuh untuk membunuh.
Lu Chen membunuh Xing He sepenuhnya hanya dengan satu pedang, memimpin sekelompok Raja Liu He yang sebenarnya, dan bahkan menyapu medan perang raja yang sebenarnya. Dari 3 klan musuh, hanya Raja Liu He sejati yang mengejar Lu Chen. Di bawah Liu He, dia takut pada Lu Chen seperti serigala dan menghindarinya jika dia bisa. Namun Lu Chen menolak kejaran musuh Raja sejati Liu He, dan membunuh Raja sejati musuh di bawah Liu He dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap mata, dia membunuh ratusan Raja sejati, langsung menghancurkan seluruh bagian depan musuh. Serang, jangan biarkan Lu Chen bertarung sendirian. Sang Guan mengangkat pedangnya dan bergegas keluar, bertujuan untuk mengejar musuh Zhenwang Liu He yang berada di belakang Lu Chen. Jian Xiu tidak menyerang dengan santai, dia menunggu situasi pertempuran Lu Chen stabil sebelum dia berani mengundang semua orang untuk bertarung. Jika situasi pertempuran tidak diketahui, jika dia memimpin orang untuk berperang, maka itu tidak membantu Lu Chen, tetapi melakukan tindakan merugikan, yang dengan mudah akan membahayakan saudara-saudaranya. Tapi sekarang Lu Chen telah menghancurkan garis depan musuh, dia membawa saudaranya untuk membantunya dalam pertempuran, yang merupakan dekompresi sebenarnya bagi Lu Chen. Aku pergi, kulitmu hanya garing, kenapa kamu begitu cepat? Fei Long buru-buru mengambil kuali, mengikuti dengan cepat, dan menarik garis pertahanan yang kuat untuk melindungi Jian Xiu. Jian Xiu ingin melawan Raja Liu He yang sebenarnya, itu bukan lelucon, jika dia dipukul langsung oleh Raja Liu He yang sebenarnya, akan sulit bagi tubuh lemah Jian Xiu untuk tidak meledak. Mengikuti Fei Long, ada juga Linghua, Ming Yue, Xiao Wan, Ru Hua, Wanyan dan lainnya yang semuanya membidik Raja sejati Liu He musuh untuk meringankan tekanan Lu Chen. Sial, mereka hanyalah Raja Si He yang sebenarnya, dan mereka berani maju dan bertarung dengan Raja Liu He yang sebenarnya, apakah mereka lelah hidup? Bawahan Lu Chen benar-benar cukup kejam. Raja sejati tingkat menengah berani melawan Raja sejati tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa membuat kita Raja sejati tingkat tinggi merasa sangat malu? Semuanya berhenti bicara omong kosong. Raja Ni dan yang lainnya sedang bertarung, Lu Chen juga bertarung, dan pasukan Lu Chen berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Kita tidak bisa diam saja di tempat kita sekarang. Lu Chen telah meletakkan dasar untuk kemenangan. Jika kita tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya, kapan kita akan menunggu? Raja sejati umat manusia yang tinggal di pintu masuk tidak mau tinggal di tempat mereka berada, dan mengikuti serangan itu satu demi satu. Satu demi satu, Lu Chen menghancurkan garis pertempuran musuh dengan satu pedang. Darah mereka mendidih dan bersemangat, bahkan tanpa perintah Raja Ni, mereka akan menyerang secara spontan. Raja Ni mungkin kehilangan akal sehatnya selama pertempuran, tetapi pikiran mereka masih jernih. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan sebesar ini dan tetap bertahan di tempat mereka sekarang? Segera, pemandangan aneh muncul di medan perang raja yang sebenarnya. Lu Chen, sendirian dengan satu pedang, dengan cepat mengejar dan membunuh musuh yang tersebar. Di belakang Lu Chen, ada sekelompok besar Raja sejati Liu He dari klan musuh yang mengejar Lu Chen. Namun di belakang musuh Zhenwang Liu He, ada tim yang mengejar mereka. Di belakangnya, adalah kekuatan utama Raja sejati umat manusia yang mengejarnya. Pada saat itu, orang-orang itu berlari dengan liar seperti naga panjang, dan Lu Chen menjadi pemimpin, memimpin naga itu berlarian. Dalam pengejaran yang kacau, banyak Raja Liu He yang sebenarnya dari klan musuh dipenggal, dan Sang Guan Jinlah yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Benar sekali, hanya 6 orang yang memiliki kekuatan tempur ini. Pedang kemauan dari penanam pedang. Sky Crashing Hammer yang berbunga-bunga. Panah esensi sejati Lingyan. Pedang angin dan awan Lingxi. Cambuk Gletser Linghua. Pedang pemotong bulan Ming Yue. Anggota inti legiun fanatik lainnya hanya dapat memberikan bantuan dalam pertempuran, mereka belum memiliki kekuatan tempur lompatan katak untuk membunuh Raja sejati Liu He. Orang yang paling banyak menebas musuh tidak lain adalah penggarap pedang. Orang yang paling banyak membunuh orc adalah Ming Yue. Beastmaster dilahirkan untuk mengendalikan binatang buas, dan juga memiliki kelebihan dibandingkan orc. Terutama Ming Yue, dengan bantuan 6 binatang perang unicorn, kurang lebih menekan darah kuno para orc. Saat orc biasa bertarung melawan Ming Yue, saat mereka mendengar auman unicorn, mereka akan merasa sangat ketakutan. Dalam keadaan kesurupan, orc tersebut dapat dengan mudah dibunuh oleh Ming Yue. Linghua juga memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Raja sejati Liu He, namun dia hanya membunuh satu musuh, dan menyumbangkan seluruh sisa waktunya ke medan es.
Medan esnya memang kuat, namun bisa membekukan musuh di area yang luas, memperlambat kecepatan aksi musuh, dan meletakkan dasar yang baik bagi sangguan jin dan lainnya untuk membunuh musuh. Raja Liu He yang sebenarnya dari klan musuh menderita banyak kerugian karena ditangani dengan cara ini, jadi dia harus meninggalkan Lu Chen dan berbalik menghadapi sangguan jin dan yang lainnya. Namun, kekuatan utama dari Raja Sejati Umat Manusia juga tiba, dan dalam kasus sejumlah besar orang, mereka langsung menekan kelompok Raja Liu He yang sebenarnya dari ras musuh. Raja Sejati Liu He dari ras musuh hanya berjumlah 1.000 orang. Meskipun jumlahnya lebih banyak daripada Raja Sejati Liu He di umat manusia, Raja Sejati di ras manusia berjumlah hampir 5.000 orang. Sebagian besar Raja Sihe yang sebenarnya dari klan musuh dipenggal oleh Lu Chen, dan mereka yang selamat berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Raja Sejati Wu He dari klan musuh juga menderita banyak korban. Meskipun sebagian besar dari mereka masih hidup, mereka semua takut dengan keterampilan membunuh kelompok Xing He Lu Chen. Mereka melarikan diri atau menghindari pertempuran. Dan kekuatan tempur kelas atas musuh dari 14 Raja Super Sejati tidak dapat mengalahkan 10 Raja Super Sejati umat manusia dalam waktu singkat, dan mereka tidak dapat membantu pasukan Raja Sejati mereka yang kacau balau. Akibatnya, pasukan Raja Sejati dari 3 klan musuh tersebar di mana-mana, tidak dapat berkumpul lagi, dan dikalahkan sepenuhnya. Sialan, Lu Chen ini sangat ahli dalam hal itu, keterampilan membunuh kelompoknya terlalu menantang surga, pertempuran hari ini tidak mungkin. Raja Yan mengerutkan kening, bergegas keluar dalam satu langkah, dan memanggil Raja Sejati dari ras iblis yang kalah untuk mencegah mereka kehilangan lebih banyak. Raja Yan, apakah kamu akan ikut berperang? Melihat ini, Lu Chen langsung menanyainya. Itu hanya lelucon. Raja ini telah menepati janjinya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan ikut serta dalam perang hari ini, maka dia tidak boleh ikut serta dalam perang. Raja Yan melambaikan tangannya dengan cepat, dan berkata, sekarang ketiga klan kita telah dikalahkan, saya di sini untuk mengambil sisa Raja klan iblis yang sebenarnya. Jangan salah paham, umat manusia kita menang, dan kita harus memburu dan mengalahkan musuh. Apakah menurutmu kami melepaskanmu begitu saja? Kata Lu Chen, aku tidak membawa orang-orangku keluar arena, tapi mereka membawa kabut darah bidang Shuro. Raja Yan berkata begitu, Anda bisa pergi. Sebelum Lu Chen dapat menjawab, Raja Ni menyetujui Lu Chen terlebih dahulu. Pada saat ini, 14 Raja Super Sejati dari ras musuh tidak memiliki niat untuk bertarung, dan mereka meninggalkan pertempuran dengan Raja Super Sejati dari ras manusia satu demi satu, dan masing-masing pergi ke tim dari rasnya masing-masing. Raja Ni dan 10 Raja Super Sejati umat manusia lainnya akhirnya menghela nafas lega di medan perang yang penuh tekanan. Tuan Ni, mengapa Anda tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan memperluas hasil pertempuran? Melihat Raja Ni setuju untuk melepaskan iblis-iblis itu, Lu Chen merasa sedikit kesal. Dia telah menghancurkan garis pertempuran utama musuh, dan Raja Sejati Liu He dari musuh juga dikalahkan oleh kekuatan utama umat manusia. Situasi musuh pada dasarnya telah hilang. Di sisa medan perang Raja Super Sejati, Raja Super Sejati dari ras musuh tidak memiliki niat untuk bertarung, dan mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Bahkan jika Raja Yan dan Ansi bergabung dalam pertempuran, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, dia belum bergabung dalam medan perang Raja Super Sejati. Begitu dia bergabung dan memakai pisau panjang, bukankah Raja-Raja Super nyata dari ras musuh akan ketakutan? Sekarang, kekuatan pencegahannya jauh melebihi kekuatan Raja Yuan. Mereka bertekad untuk melarikan diri, dan kita tidak bisa membunuh mereka semua. Paling-paling, kita bisa membunuh dan menyembunyikan mereka. Ini tidak banyak manfaatnya bagi kita. Raja Ni berhenti sejenak, lalu menjelaskan, jika mereka meninggalkan ladang Shuro kabut darah, tidak akan ada ancaman sama sekali. Ini adalah hasil terbesar, namun, ini juga bisa diartikan sebagai membiarkan harimau kembali ke gunung. Jika mereka pergi, mereka pasti akan kembali. Kata Lu Chen, perlu waktu bagi mereka untuk berkumpul. Kembali dan kembali, dan kita membutuhkan waktu ini untuk mengembangkan tempat peristirahatan dengan baik. Raja Iblis, dan Raja Binatang tidak datang, yang berarti mereka masih memiliki kekuatan cadangan, atau ada bala bantuan yang kuat di luar. Jika mereka dikalahkan di sini, bala bantuan dari luar akan mati-matian datang untuk menyelamatkan mereka,
dan pertempuran akan terus berlanjut, yang akan sangat mengganggu perkembangan kita di tempat peristirahatan. Jadi, selama mereka meninggalkan lapangan Asura Kabut Darah, kami tidak akan ragu untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Raja Ni menjelaskannya seperti ini. Nah, Anda adalah pemimpin umat manusia, Andalah yang berhak mengambil keputusan. Lu Chen mengangguk dan berhenti menghalangi. Raja ini, pemimpin umat manusia, hanyalah nama palsu dan tidak sesuai dengan namanya. Dia hanya bertanggung jawab atas urusan umat manusia. Raja Ni menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata dengan penuh arti, mungkin ketika kamu tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin sejati umat manusia, maka saya bisa pensiun setelah sukses. Posisi pemimpin umat manusia lebih baik untukmu, Raja Ni. Aku tidak tertarik dan tidak memiliki kemampuan. Lu Chen tersenyum, mengabaikan Raja Ni, dan menoleh ke arah Raja Yan. Lalu apa yang masih kamu lakukan? Sebelum aku berubah pikiran, cepat bawa orang-orangmu keluar dari ladang Shuro Kabut Darah. Semua Raja Iblis mendengarkan perintah, mengumpulkan pintu masuk, dan meninggalkan ladang Shuro Kabut Darah. Raja Yan segera memerintahkan bawahannya untuk memimpin Raja Iblis yang masih hidup ke sisi lain arena, di mana terdapat pintu masuk khusus untuk Iblis. Dalam pertempuran ini, tim Raja Iblis kehilangan 500 orang dan menderita kerugian besar. Namun, Raja Yan tetap tenang, dan tidak menunjukkan kekhawatiran apapun. Lu Chen, tunggu saja, iblis kita akan kembali. Setelah Yan Wang mengucapkan sepatah kata pun, dia mengatur agar Raja sejati dari ras iblis untuk masuk dan keluar secara bertahap, dan meninggalkan ladang Shuro Kabut Darah. Ketika Raja ras iblis yang sebenarnya pergi, pertarungan di seluruh arena juga berhenti. Tanpa tim ras iblis, kekuatan ras monster dan ras binatang akan menjadi lebih buruk, dan mereka telah dipaksa ke pojok arena oleh ras manusia. Sekarang ras monster dan ras orc tidak punya banyak pilihan, melawan dengan keras kepala atau pada akhirnya musnah. Entah melarikan diri, keluar dari pengepungan, mencari tempat untuk bersembunyi, dan menunggu bala bantuan. Sama halnya bagi kita, Yaozu, untuk sementara tinggalkan bidang Kabut Darah Sura. Ansi melihat situasi pertempuran menjadi sangat buruk, dan dia tidak ingin tinggal di medan Kabut Darah Sura lebih lama lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Yaozu juga menderita kerugian besar, dan wajahnya sangat jelek, sangat berbeda dengan Raja Yan. Untuk menghindari kehilangan lebih banyak, dia harus belajar dari Raja Yan dan memilih untuk meninggalkan ladang Shuro Kabut Darah. Bisa, sebelum Raja Ni dapat berbicara, Lu Chen langsung menyetujuinya. Karena Raja Ni berkata bahwa pengembangan tempat peristirahatan perlu dilakukan secara terburu-buru, maka jangan buang waktu untuk musuh-musuh ini. Tempat peristirahatan, tempat kaisar kuno dimakamkan, mungkin berisi harta karun yang besar atau peluang yang besar. Jika berhasil membuka tempat peristirahatan, apakah belum berkembang? Tapi orang-orang dari ras orc, aku ingin mereka pergi bersama, jangan sampai mereka tinggal di sini sendirian dan dimusnahkan olehmu. Ansi berkata lagi, mereka. Lu Chen melirik para orc itu, berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, mereka bisa pergi, tapi mereka tidak bisa kembali ke Town Beast Mountain. Kamu bisa membawa mereka kembali ke sarang iblis. Dalam pertempuran hari ini, para orc kalah paling banyak, hanya tersisa 1000 orang, dan dia tidak ingin melepaskannya. Namun, klan orc masih memiliki 2 raja super sejati. Keduanya tidak mudah untuk dibunuh, dan begitu mereka melarikan diri dan bersembunyi, mereka juga sulit ditemukan. Pada saat itu, bala bantuan dari ras orc bergegas untuk menyelamatkan orang-orang, dan akan terjadi pertempuran besar lainnya, yang akan mempengaruhi perkembangan tempat peristirahatan tersebut. Namun, dia tidak bisa membiarkan para orc ini kembali ke kota Beast Mountain, setidaknya dia tidak bisa membiarkan Beast Emperor yang lama tahu bahwa Hei Luo sudah mati, dia hanya ingin menunda untuk beberapa waktu. Kalau tidak, jika Kaisar Binatang Tua itu tahu bahwa Hei Luo mati di tangannya, bukankah dia akan segera bergegas ke ladang Shuro Kabut Darah untuk membalas dendam padanya? Kenapa aku harus membawa mereka kembali ke sarang iblis? Ansi bertanya dengan heran. Jangan tanya, apakah kamu membawanya atau tidak. Jika kamu tidak membawanya, tinggalkan mereka di sini untuk kami bunuh. Lu Chen tidak langsung setuju, tapi berkata begitu. Oke, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Ansi tidak punya pilihan selain memerintahkan orang-orang yang selamat dari klan orc untuk pergi bersama mereka guna menghemat kekuatan tempur sekutu klan orc.
Rajani, bisakah kamu memimpin seseorang untuk memblokir pintu masuk dan keluar para orc untuk mencegah para orc menyerbu masuk secara tiba-tiba? Lu Chen berbisik kepada Rajani. Rajani juga seorang individu, jadi dia segera mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, dan segera memimpin Raja Yuan dan Raja Super sejati lainnya untuk bergegas ke sisi lain arena dan memblokir gerbang cahaya di sana. Melihat ini, Raja sebenarnya dari klan binatang tahu bahwa mereka tidak dapat kembali ke kota Gunung Binatang, jadi mereka harus mengikuti Ansi ke pintu masuk klan binatang, dan pergi ke sarang iblis yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat itu, umat manusia kita sangat kuat. Dengan kekuatan satu klan, kita bisa memblokir pintu masuk 3 klan monster dan binatang. Tiba-tiba, Raja Yuan menghela nafas, dan berkata dengan emosi, dunia telah benar-benar berubah. Begitu energi spiritual dihidupkan kembali, itu akan menjadi keajaiban. Hal ini telah mengubah situasi baik umat manusia. Ketika ras musuh kembali, itu akan memblokir pintu masuk dan keluar umat manusia kita. Saya khawatir kita tidak akan pernah bisa memasuki Blood Mist Surafield lagi. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar diseret ke Danau Yongchen? Petik 2. Rajani tidak peduli dengan emosi Yuan Fang, dia punya hal yang lebih penting untuk ditanyakan pada Lu Chen. Itu benar, Lu Chen mengangguk. Lalu bagaimana caranya? Kamu kembali? Ni Wang bertanya. Yah, aku memecahkan energi inti di dasar Danau Yongchen dan melepaskan hisapan Danau Yongchen, jadi aku bisa kembali secara alami. Tentu saja, Lu Chen tidak akan mengatakan itu King Lin Jiao melakukan hal yang baik, tetapi hanya mengarang alasan. Energi inti di dasar danau. Murid Rajani menyusut, dan bahkan wajahnya berubah, itulah sumber pengisapan Danau Yongchen. Benda itu adalah harta karun dari Blood Mist Surafield, dan tidak boleh dirusak. Harta karun kota apa? Ada sekelompok setan di Blood Mist Surafield, dan mereka menekan Danau Yongchen. Hah, melihat ekspresi bingung Lu Chen, Rajani menceritakan sebuah rahasia tentang Blood Mist Surafield. Di zaman kuno, sekelompok setan diasingkan ke dunia bawah, yang membawa bencana besar bagi makhluk di benua Yuanwu. Di bawah pembunuhan kelompok iblis ini, banyak ras dimusnahkan, dan hanya beberapa ras yang lolos dengan baik dan bertahan dengan gigih. Karena iblis-iblis ini bukan milik makhluk di alam bawah, mereka tidak dapat beradaptasi dengan aura alam bawah, dan perlahan-lahan merosot seiring berjalannya waktu. Setelah 100.000 tahun degradasi, kekuatan tempur kelompok iblis ini juga mengalami kemunduran besar, dan akhirnya jatuh ke level benua Yuanwu, tidak lagi mampu menyapu segalanya. Sebab, setelah perjuangan beberapa ras yang bertahan, kumpulan demi kumpulan prajurit yang kuat muncul, dan mereka mampu bertarung melawan iblis. Setelah bertahun-tahun bertempur, beberapa ras kehilangan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mengalahkan kelompok iblis ini, dan akhirnya bersembunyi di alam rahasia, bertahan di hari-hari terakhir mereka. Meskipun kelompok setan ini telah merosot secara serius, mereka masih kuat. Alam rahasia yang mereka tempati mudah dipertahankan dan sulit diserang. Beberapa ras telah menyerang selama bertahun-tahun, namun mereka masih belum mampu menerobos dunia rahasia dan mengusir semua iblis. Kelompok iblis ini mengetahui bahwa jumlah mereka kecil, dan beberapa ras di benua Yuanwu memiliki jumlah orang yang banyak. Jika mereka terus bertarung selama bertahun-tahun, mereka tidak akan pernah bisa mempertahankan dunia rahasia dan kehilangan habitat terakhirnya. Jadi, untuk melindungi diri mereka sendiri, kelompok iblis ini menemukan cara untuk melemahkan lawan yang kuat. Setelah itu, kelompok iblis membangun arena besar di pintu masuk, dan kemudian menantang beberapa ras di benua Yuanwu untuk bertarung. Dan ras-ras itu khawatir bahwa mereka tidak dapat menemukan terobosan di dunia rahasia, jadi mereka menerima tantangan dari iblis dan mengirim orang-orang kuat untuk memasuki dunia rahasia untuk bertarung. Lagi pula, beberapa ras juga ingin menggunakan arena untuk melemahkan kekuatan iblis. Namun pada tahun-tahun perang gladiator, beberapa ras menderita kerugian besar, dan banyak orang kuat yang tewas di arena. Kekuatan tempur kelompok iblis ini sangat kuat, dan mereka menghancurkan lawan mereka sepenuhnya dalam pertarungan yang adil dengan banyak orang. Terlepas dari satu lawan satu atau banyak ke banyak, hampir semua iblis menang, dan mengalahkan ras yang kuat hingga menjadi kabut darah. Karena terlalu banyak orang yang meninggal, arena dipenuhi kabut darah sepanjang hari, dan menjadi rumah jagal kabut darah. Dan kelompok iblis itu juga terkenal, mereka adalah Shuro dari klan Shuro. Oleh karena itu,
arena dengan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya ini disebut Blood Mist Sura Field oleh beberapa ras. Ketika beberapa ras gagal membuat kemajuan di bidang kabut darah Sura, mereka kehilangan lebih banyak orang yang kuat, dan secara bertahap jatuh ke dalam kesulitan. Begitu Asura mengambil kesempatan dan tiba-tiba keluar dari alam rahasia, beberapa ras tidak akan berdaya untuk melawan, dan mereka pasti akan kembali ke bentuk aslinya, atau bahkan dimusnahkan. Ketika beberapa ras berada dalam kepanikan, seseorang dari ras manusia berhasil membuktikan Kaisar, membalikkan situasi yang tidak menguntungkan dalam satu gerakan. Kaisar manusia itu memasuki bidang kabut darah Sura sendirian, membunuh sejumlah besar Sura, tetapi dia juga terluka parah, dan tidak ada cara untuk memusnahkan semua Sura yang tersisa. Jadi, Kaisar manusia itu mengusir sisa Shuro ke Danau Yongchen, memompa energi air di danau untuk membuat topan, dan menyegel sisa Shuro di dasar danau. Kaisar manusia awalnya ingin menunggu lukanya sembuh sebelum datang untuk membunuh Sura di dalam segel, untuk selamanya. Sayangnya, setelah Kaisar Agung pulih, dia menghilang secara misterius. Setelah itu, untuk jangka waktu yang lama, siapapun yang berhasil membuktikan Kaisar akan datang ke Danau Yongchen dalam upaya untuk memecahkan Shuro yang tersegel. Tetapi topan yang diciptakan oleh Kaisar sebelumnya terlalu kuat, dan Kaisar selanjutnya tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Jadi dia harus melepaskannya. Sejak saat itu, para Sura yang tersisa disegel di Danau Yongchen selamanya, tanpa masa depan yang terlihat. Dan topan itu menjadi energi inti di dasar danau, selamanya menekan iblis Sura itu. Sampai Lu Chen muncul, mimpi buruk juga muncul, topan telah pecah, dan tidak ada Kaisar yang mengambil tindakan, dan iblis-iblis itu akan segera melihat cahaya siang hari lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Ni, mereka memahami rahasia kuno dan mengetahui bahwa bahaya sudah dekat, semuanya menjadi pucat. Lu Chen, perbuatan baik apa yang telah kamu lakukan? Yuan Wang mengerutkan kening. Bagaimana saya tahu kebaikan apa yang telah saya lakukan? Tidak ada yang memberitahuku bahwa ada sekelompok setan yang dipenjara di bawah Danau Yongchen. Jika mereka tahu bahwa topan itu adalah segel untuk menekan setan, tidak ada yang akan menyentuhnya. Lu Chen tidak menjawab dengan marah, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, dia langsung tertegun, mungkinkah kelompok Asura ini melihat terang hari lagi, ini adalah bencana di benua Yuanwu. Dan kemalangan ini datang, tapi aku mengarangnya dengan tanganku sendiri. Selamat telah melahirkan Enan ke dunia, kami sangat berterima kasih padamu. Do Wang, yang sudah lama tidak bersuara, tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengejek. Adou, diamlah. Raja Ni menegur Raja Dou, dan berkata, bencana di zaman kuno adalah datangnya Shuro, tetapi sekarang belum tentu demikian. Karena kemunduran kelompok Asura ini, Lu Chen bertanya, ya, setelah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak diketahui sejauh mana kelompok Shuro ini telah merosot. Raja Ni berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi yang pasti selama ada seorang kaisar yang hebat, kelompok iblis ini dapat ditumpas. Masalahnya, saat ini tidak ada kaisar di benua Yuanwu. Kata Lu Chen, jadi, jika Shuro itu habis, itu akan menjadi pertumpahan darah. Raja Ni menghela nafas. Tuanku Ni, demi keamanan, mari kita keluar dari lapangan Asura kabut darah. Raja Qi yang relatif stabil berkata demikian. Sulit untuk mengusir klan musuh dan mengendalikan seluruh bidang Blood Mist Sura. Bukankah membuang-buang waktu jika berhenti sekarang? Raja Ni menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kelompok Asura telah disegel sejak zaman kuno, dan mereka tidak tahu menjadi apa mereka. Bahkan jika segelnya dibuka, akan membutuhkan waktu untuk pulih, dan itu tidak mungkin dilahirkan dan melakukan kejahatan dengan segera. Petik 2. Gampang saja, ayo langsung ke Danau Yongchen, dan musnahkan Shuro itu sebelum mereka pulih. Kata Raja Qi, alangkah baiknya jika sesederhana itu. Jika kita pergi ke Danau Yongchen, kita semua mungkin akan ditanam di sana. Energi inti yang dipecahkan Lu Chen, meskipun menyegel Sura, itu juga memberi Sura energi. Shuro itu telah disegel selama ribuan tahun, yang perlu dipulihkan adalah tubuh keringnya, bukan kekuatan tempurnya. Sekelompok Asura yang masih bertarung, bahkan dalam masa pemulihan, apakah kita akan memprovokasi mereka begitu saja? Raja Ni melirik Raja Qi dan berkata begitu. Jika kamu tidak pergi ke Danau Yongchen, dan tidak meninggalkan ladang Asura kabut darah, apa yang harus kita lakukan? Raja Qi bertanya, pergilah ke tempat peristirahatan sesuai rencana,
dan manfaatkan sedikit waktu yang tersisa untuk berkembang semaksimal mungkin. Setelah Raja Ni selesai berbicara, dia memimpin semua orang menuju tempat peristirahatan. Dalam perjalanan, Lu Chen diam-diam menyerahkan kepada Fei Long sebuah cincin luar angkasa, yang berisi sepotong perak peri yang sangat besar, setidaknya puluhan miliar. Kati, Fei Long terkejut sekaligus senang. Persediaan peri perak hampir habis, dan dia khawatir dia tidak akan bisa menggunakannya di masa depan. Saudaraku, benda ini cukup besar, dari mana asalnya? Fei Long menyingkirkan cincin luar angkasa dan bertanya dengan tenang. Itu digali di Danau Yongchen. Lu Chen juga diam-diam memberitahu, tetapi tidak mengungkapkan cara menggali. Saat itu, ketika dia meninggalkan gua besar di dasar danau, dia mengambil keping perak peri yang menonjol dari dinding gua. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa peri perak yang dia gali begitu besar, cukup bagi naga gemuk untuk mengeluarkan banyak senjata raja. Tempat peristirahatannya terletak di tengah Blood Mist Surafield, di mana terdapat pegunungan yang bentuknya seperti ular melingkar. Pegunungan ini sangat besar hingga lebarnya 1 juta mil, dan batasan yang kuat mencakup setengah dari pegunungan. Menurut Raja Ni, wilayah asli 1 juta mil dibatasi, dan tidak mungkin memasuki pegunungan. Namun setelah bertahun-tahun pembangunan, setengah dari pembatasan telah dibuka, dan bagian terluar pegunungan dapat dimasuki sesuka hati. Namun lingkaran dalam pegunungan besar masih dilarang, menunggu pembangunan. Dan pinggiran yang dikembangkan oleh pegunungan besar telah dicari berkali-kali oleh umat manusia dan ras lainnya. Semua harta telah dirampas, dan semua peluang telah hilang. Namun tempat di mana kaisar sebenarnya dimakamkan di tempat peristirahatannya bukanlah di pinggiran luar, melainkan di area inti dari pinggiran dalam. Pengembangan tempat peristirahatan sebenarnya untuk mendobrak batasan dan maju selangkah demi selangkah ke pegunungan besar. Setelah memasuki pinggiran pegunungan besar dan mencapai tepi lingkaran dalam, Raja Ni memberi perintah untuk memimpin kerumunan untuk mengembangkannya. Pada saat itu, hampir semua raja ras yang sebenarnya menggunakan kungfu mereka bersama-sama, menembakkan serangkaian energi sejati, dan bekerja sama untuk menyerang bagian yang dibatasi. Setelah sebatang dupa, batasan tidak dapat menahan kekuatan serangan yang kuat, dan akhirnya runtuh. Hasil dari perkembangan ini sangat luar biasa. Area terlarang dari keruntuhan memiliki radius sekitar 1 mil, yang dapat dianggap maju jauh ke dalam tempat peristirahatan. Saat larangan tersebut dicabut, seseorang melakukan pencarian menyeluruh di tempat yang baru dikembangkan tersebut, namun sayangnya tidak menemukan apapun. 1 batang dupa waktu, hanya maju 1 mil, itu terlalu lambat. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Kecepatan ini lumayan. Kadang-kadang ketika pembangunan tidak lancar, atau ketika menghadapi tempat-tempat dengan pembatasan yang kuat, seringkali dibutuhkan beberapa hari, atau puluhan hari, untuk maju 1 mil. Raja Ni sangat puas, dan berkata, jika musuh datang untuk mengganggu dan melawan, maka pembangunan akan dihentikan dan lebih banyak waktu akan terbuang sia-sia. Kalau begitu sial, dengan kecepatan lambat, aku khawatir ini akan menjadi tahun monyet untuk melewati bagian dalam tempat peristirahatan. Kata Lu Chen, tidak mungkin. Umat manusia kita telah berjuang untuk tempat peristirahatan bersama ras musuh selama puluhan ribu tahun. Raja Ni menghela nafas dan berkata, sampai saat ini, musuh dan kita hanya membuka pinggiran tempat peristirahatan. Jika ada kaisar yang mengembangkannya, apakah akan lebih cepat? Lu Chen bertanya, tentu saja, tetapi kaisar sedang tidak aktif, dan tempat peristirahatan tersebut tidak menarik bagi kaisar, jadi kaisar tidak akan peduli dengan tempat peristirahatan tersebut. Raja Ni berhenti sejenak, lalu berkata, selain itu, ada faktor lain. Kaisar dari benua Yuanwu tidak mau memasuki lapangan Asura Kabut Darah, dan tempat peristirahatan akan diperebutkan oleh raja sejati dari berbagai klan. Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk mengembangkan tempat peristirahatan kali ini? Lu Chen bertanya, berdasarkan perkiraanku, paling lama 7 hari. Setelah 7 hari, ketiga klan musuh pasti akan kembali. Kali ini mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka, dan kita mungkin tidak dapat melawan saat itu. Ada juga Shuro dari Danau Yongchen yang sedang dalam masa pemulihan. Saya tidak tahu kapan mereka akan lahir. Tapi saya yakin surah itu tidak akan keluar dalam waktu 7 hari, dan itu tidak akan mempengaruhi perkembangan kita. Kata Raja Ni, jika setelah 7 hari, ras musuh datang, Shuro juga keluar, dan bidang kabut darah Shuro akan hidup. Lu Chen tersenyum. Tidak hanya ramai,
Aku khawatir ladang Shuro kabut darah akan ditempati oleh Shuro itu lagi, dan semua ras di benua Yuanwu kita akan diusir, dan tidak ada yang bisa terlibat di tempat peristirahatan itu. Hilangnya lapangan Sura kabut darah, ketidakmampuan untuk mengembangkan tempat peristirahatan, dan tidak bisa mendapatkan harta karun di area inti dari tempat peristirahatan adalah kerugian besar bagi umat manusia kita. Harta karun itu adalah warisan para kaisar kuno, dan mereka mungkin memiliki rahasia menjadi kaisar. Tidak peduli apakah kita manusia atau musuh, kita semua berniat mendapatkannya. Kata Rajani. Rajani selalu menyimpan harta karun di tempat peristirahatan. Mengapa kamu tidak khawatir apakah para sura itu akan membunuh benua Yuanwu setelah mereka keluar? Kata Lu Chen. Tidak perlu khawatir tentang ini. Pintu keluar dari Blood Mist Surafield, yang juga merupakan tempat di mana arena berada, memiliki segel kaisar agung dari semua dinasti, yang secara khusus ditujukan pada Shuro. Rajani berhenti sejenak, lalu berkata, bahkan jika Asura itu melarikan diri dari Danau Yongchen, mereka tidak akan bisa memasuki arena, dan akan dikurung di bidang Shuro kabut darah selamanya. Itu bagus, tidak ada yang bisa memasuki bidang kabut darah Shuro, dan medan perang raja sejati antara umat manusia dan ras musuh telah menghilang mulai sekarang. Kata Lu Chen, tidak, kebencian antara umat manusia kita dan ras musuh terlalu besar, masing-masing memiliki kepentingannya sendiri, dan perang tidak akan pernah berhenti. Rajani menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jika medan perang raja sebenarnya di benua Yuanwu tidak berada di medan Shuro kabut darah, itu pasti akan dipindahkan ke tempat yang kacau, dan tidak akan pernah ada hari yang damai di tempat itu sejak saat itu, sekarang. Tempat kekacauan itu benar-benar medan perang raja. Lu Chen tertegun, dan kemudian berkata, umat manusia saya hanya dijaga oleh kota Beacon di tempat yang kacau. Setelah meninggalkan kota Beacon, itu adalah benua tengah. Posisinya sangat menguntungkan bagi umat manusia saya. Tidak ada yang dapat Anda lakukan jika lokasinya tidak menguntungkan. Ini adalah tren yang tidak dapat dihindari. Pada saat itu, kami akan mengeluarkan sejumlah uang untuk merombak kota Suar sehingga tembok kota dapat menahan serangan raja yang sebenarnya. Kata Rajani. Orang dari Ansi memberi isyarat kepadaku bahwa kekuatan beberapa ras mereka telah membuat umat manusia kita kewalahan. Lu Chen tidak ingin mengungkit masalah bidang Shuro kabut darah lagi, tetapi beralih ke topik yang lebih serius. Kata-kata Kuil Ruoan benar, mengapa ras ini tidak mengumpulkan semua kekuatan mereka dan memusnahkannya? Umat manusia kita dalam satu gerakan. Raja ini tidak jelas. Ras musuh pada dasarnya hidup di bawah tanah. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Rajani berpikir sejenak, lalu berkata, tetapi satu hal yang pasti, musuh tidak menggunakan seluruh kekuatannya, karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Tapi kali ini, mereka gagal di bidang kabut darah Shuro, mungkin mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Kata Lu Chen, pada saat itu, kita sudah lama mundur, dan membiarkan mereka bertarung dengan baik dengan Shuro yang naik dari Danau Yongchen. Setelah Niwang selesai berbicara, dia berhenti mendiskusikan masalah ini dengan Lu Chen dan pergi. Sebab, prioritas utama adalah mengarahkan semua pihak untuk segera mengembangkan tempat peristirahatan tersebut. Dalam 7 hari, buka sebanyak mungkin batasan dan panen beberapa harta karun yang tidak diketahui. Hampir semua orang menyumbangkan kekuatan mereka dan bergabung dalam barisan pelarangan serangan, tetapi Lu Chen tidak melakukannya. Pembatasannya sangat besar, dan kecepatan pengembangannya sangat lambat, apalagi 7 hari, bahkan 7 tahun, tidak akan bisa melewati area inti tempat peristirahatan. Dengan efisiensi pengembangan seperti itu, hasil panen juga terbatas, dan Lu Chen terlalu malas untuk berpartisipasi. Daripada membuang-buang tenaga, berbaringlah. Lagi pula, dengan kekuatan dan gengsinya saat ini, siapa yang berani mengendalikannya?